Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, hari ini giliran saya Putri Viola yang akan menemani Anda di One on One on the Spot. Tokoh yang satu ini kami undang untuk bisa berbicara di One on One. Saya mengenal beliau sebagai sosok yang begitu passionnya, begitu besar, luar biasa, komitmennya juga di dunia olahraga. Sehingga mungkin ini ya yang membuat beliau ini begitu keras saat memotivasi para pemain dan sepertinya juga sudah siap menerima hujatan kritik dari semua warga negara Indonesia. Ketua Umum PSSI, Bapak Erick Thohir. Pak Erick, bisa tidur nyenyak, mimpi indah setelah Indonesia menang dari Arab Saudi? Belum. Kok belum, Pak? Kan belum tuntas kerjanya. Kan targetnya bukan menang per game, tapi bagaimana kita bisa dapat kesempatan untuk kualifikasi Piala Dunia. Sama seperti waktu itu kita kerja keras untuk meloloskan tim Olimpiade, ya itu target utamanya. Walaupun memang apapun hasilnya kita harus tetap bangga karena kita belum pernah waktu itu ranking 4 Asia untuk U23 dan kita bisa bermain untuk kualifikasi Piala Dunia. Tapi ya namanya bola, selalu ada drama. Selalu ada drama, itu dinantikan juga. Tapi alhamdulillah akhirnya Indonesia berhasil meraih kemenangan perdana grup C ini, Pak. Dari digulung Jepang 0-4, kemudian selisihnya tidak terlalu lama, kemudian berhasil membalikan keadaan, menunjukkan kekuatan, membuktikan atas Arab Saudi. Evaluasinya apa yang dilakukan oleh tim, termasuk juga tentunya Pak Erick terus memantau proses itu? Ya, sejak awal kan saya selalu bilang bahwa kita mau coba maksimal lolos Piala Dunia. 15 poin yang kita harus dapatkan untuk bisa di ranking 2. Memang ada perhitungannya waktu itu. Bisa nggak kita mendapatkan poin cepat, kira-kira 8 poin kalau kita menang sama Bahrain, menang sama China. Ternyata meleset, ya meleset. Dan China itu game yang paling krusial misalnya. Ya, menurut saya ini yang kita yakinin, bukan berarti kita melihat China setengah mata. Mereka juga kemarin juga bikin kejutan. Tapi kembali kan dengan kualitas pemain yang ada, ya memang kita harus punya optimisme. Kita lihat aja berapa sih negara Asia yang punya pemain yang bermain di Eropa. Ya, mungkin nomor 1 Jepang, nomor 2 Korea, mungkin kita bisa masuk top 5. Artinya apa? Kualitas pemainnya ada, dan sehingga itu ya harapan yang kita mungkin juga bisa dibilang euforia atau terlalu tinggi, tapi dengan data-data statistik yang ada, ya mestinya the game melawan China itu merupakan kesempatan emas. Ya. Dan tentu kalau sama Jepang, saya rasa memang kita kalah kelas jauh lah. Mereka nomor 1 di Asia, 15 di dunia. Tapi waktu itu memang situasinya saya lihat setelah kalah sama Jepang itu perlu ada dobrakan yang diambil, kalau tidak saya takutnya ya, kembali dari pengalaman saya memegang berapa kejuaraan di olahraga atau klub dan lain-lain, takutnya dimotivasi. Memangnya situasinya saat itu seperti apa, Pak? Ya, kalau kita lihat kan bagaimana pemain-pemain itu kan kelihatan mukanya mereka down. Ya, dan makanya saya memutuskan waktu itu masuk ke locker room, saya tanya lagi kepada mereka dan termasuk pelatih, masih percaya tidak proyek ini? Dan jawabannya percaya. Kalau waktu itu jawabannya sudah nggak percaya, ya saya mundur benar waktu itu. Ya karena gini, ini kan sebuah tim yang dimiliki oleh kita bersama, bukan dimiliki oleh pelatih, oleh pemain atau oleh saya, tapi kan ini dimiliki oleh bangsa dan negara kita. Jadi ya koreksi secara menyeluruh waktu itu ya harus menjadi sesuatu pemikiran, tetapi tentu bertahap. Tapi hari itu saya harus ambil call membangunkan mereka. Dan kalau saya lihat sih sudah lama ya kita nggak ngelihat dengan tim yang ini bermain kayak kemarin. Betul. Ya. Artinya manjur, Pak, tadi. Ya, saya tidak bilang itu karena saya, tapi itu karena semuanya mengevaluasi mereka harus kembali di tracknya gitu. Tapi dan bahkan saya dengar mereka ada meeting sendiri antara pemain.
Hanya pemain saja? Ya. Tanpa pelatih? Tanpa pelatih. Oke, para pemain semuanya hanya yang menghuni starting 11? Bukan hanya naturalisasi? Semua. Karena ini tim lah. Ini kan tim. Kan saya selalu bilang sepak bola itu bukan permainan 1-2 orang. Yang waktu itu juga pernah disalahartikan waktu di Asia Cup. Oh, seakan-akan saya menuju satu individu. Tidak, saya cuma mengingatkan sepak bola itu bukan permainan 1-2 individu. Tetapi tim harus terpadu, fokus dengan formasi taktikal yang sudah diberikan, dan mereka tinggal improvisasi di situasi lapangannya. Gitu. Menarik ini Pak, kalau tadi Pak Erik katakan para pemain punya inisiatif buat kumpul sendiri, mungkin menyemangati satu sama lain. Ini motornya siapa inisiatifnya? Sang kapten? J. Indes. Pak Erik melihat dia cukup... Tidak, saya nggak mau terlalu dalam. Tapi menjalankan tugas sebagai seorang kapten. Ya, capable? Ya, J ini saya rasa nggak hanya di Indonesia ya, di banyak negara Asia kalau mereka mendapatkan pemain J Indes itu anugerah. Karakternya baik, leadershipnya luar biasa, permainannya. Kemarin beberapa kali dia menyelamatkan posisi-posisi genting juga di gawang itu. Jadi ya, dan ini pemain yang bermain di Serie A ya. Serie A itu kan liga terbaik nomor 2 di dunia saat ini. Nah jadi ya mumpuni, jadi ya kita harus percaya ya hari ini dia kaptennya. Betul sekali, J Ises juga salah satu pemain yang bisa dipercaya, sangat kompak menjaga barisan pertahanan, chemistry-nya cukup nyambung dengan para pemain lain. Ya, kan? Dengan supporter dia juga berani bicara, komunikasi dengan semua pemain, pelatih, termasuk kepada saya baik. Jadi ya faktor yang penting buat tim ini gitu. Tapi ini bukan permainan individu. Betul. Ini permainan tim. Kita sepakat soal itu. Adanya inisiatif J Ises, adanya pertemuan-pertemuan seperti itu, artinya sudah cukup ngeblend antara para pemain naturalisasi dengan para pemain lokal yang asli kelahiran kita. Saya nggak pernah dengar. Saya tidak pernah ada dengar situasi pemain lokal juga seperti Marcelino, Witan, Rido dan lain-lainnya. Mereka lihat kok bagaimana tim Indonesia ini sudah naik kelas. Jadi mau tidak mau mereka juga harus menaikkan kelas mereka, kalau nggak tertinggal. Makanya kemarin saya bicara juga mengenai Yuto Nagatomo, ya sebenarnya itu simple. Buat saya bagaimana Yuto sampai hari ini bisa in shape, ya karena memang dia siapkan dirinya dengan baik. Nah itu yang saya ingatkan untuk seluruh pemain, termasuk di luar negeri, termasuk yang di dalam, karena kelas kita sudah naik, ya aktivitas tambah individual skill itu mereka harus lakukan. Apapun caranya, saya kan masing-masing. Kan ini kan ininya mereka. Panggungnya mereka gitu. Salut sih saya sama pemain. Jadi ini sepertinya menepiskan ketakutan para pemirsa, kemudian juga semuanya pecinta bola yang mengatakan ini para pemain naturalisasi cuma hanya sekedar mencari nama saja, nggak ada semangat kebangsaannya. Tapi Anda bisa dengarkan cerita Pak Erick Thohir tadi, apa dikatakan oleh sang kapten Bang Jai, begitu kalau katanya warganet dan para netizen, Pak Erick ini ternyata bisa mengakomodir, bisa bikin solid satu tim. Sesaat lagi, tetaplah di One on One.